Wonderkid Arema FC, Arhan Fikri menjadi pemain tambahan di timnas Indonesia. Meski begitu, ia bukan untuk menggantikan Tom Haye. Arhan Fikri kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Arema FC tersebut menerima panggilan mendadak lantaran 3 pemain, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri, dipastikan absen karena mengalami cedera. Seperti dilansir dari laman resmi PSSI, sebelumnya pelatih Indonesia, yaitu Sintayong, memanggil 28 pemain untuk persiapan pertandingan tersebut. Arhan Fikri dari Arema FC pun dipanggil untuk menambah skuad yang ada dengan total 26 pemain saat ini. Arhan Fikri, yang sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di Piala Asia 2023, tidak menyangka akan mendapatkan panggilan memperkuat timnas Garuda. Ia mengaku mendapatkan panggilan tersebut saat sedang melakukan liburan bersama keluarga, karena memang mendapatkan jatah libur dari Arema FC. Saya terkejut karena sedang liburan bersama keluarga, namun, saya jelas senang sekali mendapatkan panggilan timnas, dan akan memanfaatkan peluang ini untuk belajar dari para pemain senior di timnas Indonesia, ujar gelandang kelahiran 2004 tersebut. Skuad timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta sejak Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, setelah melakukan latihan ringan di hotel tempat menginap, mereka mengadakan latihan perdana di lapangan, tepatnya di Stadion Madia, Jakarta, pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024, yang diikuti oleh 22 pemain. Hari ini latihan pemulihan yang ringan dan sisa 2 hari lagi kami akan melawan Vietnam. Kami akan mempersiapkan tim ini untuk melawan Vietnam, supaya bagaimana caranya kami harus menang. Saya akan fokus taktik mulai besok dan lusa, kata pelatih Sintayong. Sementara itu, asisten pelatih Arema FC, Kuncoro punya pesan penting untuk para penggawa skuad Garuda. Kuncoro yang juga pernah tergabung sebagai pemain timnas Indonesia semasa masih aktif bermain punya saran dan masukan. Menurutnya, kekuatan kedua tim cukup berimbang, meski pada laga Piala Asia 2023 lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam 1-0. Namun, pelatih asli Kabupaten Malang itu meyakini pelatih timnas Indonesia, Sintayong saat ini sudah lebih memahami lebih detail bagaimana kekuatan Vietnam. Kuncoro berpesan jangan sampai meremehkan lawan, karena level Vietnam saat ini mampu menahan tim-tim Asia Tengah, bahkan raksasa Jepang. Saya pikir, pertandingan pertama itu sangat penting, harus bisa mendapat poin. Kalau bisa 3 poin, ini sangat penting untuk meningkatkan mental para pemain, kedepannya agar lebih mudah, kata Kuncoro. Kuncoro menambahkan, apa saja yang harus diwaspadai timnas Indonesia dari Vietnam? Pasalnya, calon lawan skuad Garuda menurutnya bagus dalam bertahan dan menyerang. Bagi pelatih 51 tahun itu, kekuatan utama Vietnam ada pada kerja sama timnya. Meski demikian, para pemainnya pun punya skill individu yang di atas rata-rata. Vietnam punya teamwork yang harus diwaspadai. Mereka sangat bagus dalam bertahan dan menyerang. Mereka kuat 1 lawan 1, juga mengandalkan strength dan power. Kemarin saya lihat mereka kuat di situ, sangat rapi organisasinya, imbuhnya. Kuncoro juga menawarkan solusi, bagaimana membongkar pertahanan Vietnam yang punya organisasi permainan yang bagus. Menurutnya, menghadapi tim dengan organisasi permainan yang baik, menurutnya bisa dilawan dengan kekompakan pula. Tiap pelatih ada metode masing-masing, kalau saya pelatihnya akan memanfaatkan umpan kombinasi. True pass, muncul-muncul, jangan sampai main melebar, karena kalau kena serangan balik berbahaya, pungkasnya. Di sisi lain, Persebaya Surabaya puas boyong pilar Arema FC, ada 4 opsi, 3 idola Aremania potensi masuk list bonek. Dilansir tribunwow.com, pergerakan transfer kejutan paruh musim lalu dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Tak disangka, Persebaya Surabaya berhasil mencomot pilar muda Arema FC, pada bursa transfer paruh musim lalu yakni Mikael Tata. Padahal sejatinya, Mikael Tata baru didatangkan manajemen Arema FC pada awal musim Liga 1 2023-2024 tepatnya pada pertanggal 1 Juli tahun 2023. Pemain yang didatangkan Arema FC dari klub Liga 3 Waanal Brothers itu, didatangkan Persebaya Surabaya dengan skema tebus transfer pertanggal 8 November tahun 2023 lalu. Pemain berusia 19 tahun itu perlahan tapi pasti mulai unjuk kebolehannya. Laga debutnya untuk Persebaya Surabaya dicatatkan, pada laga kontra Persis Solo di pekan ke-18.
Pada pertandingan itu, Persebaya Surabaya berhasil menahan imbang Persis Solo dengan skor 1-1, di mana 6 laga lainnya harus puas duduk di bangki cadangan, dan 1 laga terkena skorsing kartu kuning. Melihat performa Mikael Tata yang menawan di pos bek kiri, maka, potensi Persebaya Surabaya mendatangkan pemain lain dari Arema FC terbuka lebar. Terlebih saat ini, Singoedan terancam terdegradasi musim depan karena masih berjibaku bersama Persita Tangerang, Rans Nusantara FC dan PSS Sleman untuk bisa lolos dari jeratan zona merah. Jika gagal, maka kans Persebaya Surabaya kembali ambil pemain dari Arema FC semakin terbuka lebar. Setidaknya, ada 4 opsi yang layak dipertimbangkan Paul Munster, untuk bisa didatangkan dari Arema FC untuk Persebaya Surabaya.